Ya, pemerintah mengapresiasi pelaksanaan pemilu Amerika Serikat yang berjalan lancar dan dimenangkan oleh Joe Biden. Pemerintah berharap dengan terpilihnya Joe Biden sebagai Presiden Amerika Serikat dapat membawa iklim geopolitik di kawasan Indo-Pasifik, terutama dengan Tiongkok, sehingga pertumbuhan ekonomi di kawasan Indonesia dan ASEAN ikut mengalami peningkatan. Pemilihan Presiden Amerika Serikat yang telah usai dan dimenangkan oleh Joe Biden diapresiasi oleh pemerintah. Hal tersebut diungkapkan langsung dalam konferensi pers Komite Penanganan COVID-19 dan Percepatan Ekonomi Nasional oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Menurut Airlangga, keberhasilan Amerika dalam mengadakan pemilihan presiden yang aman di tengah pandemi COVID-19 ini perlu diapresiasi. Terpilihnya Joe Biden juga diharapkan bisa berpengaruh ke Indonesia dan kawasan Indo-Pasifik. Pemerintah Indonesia berharap dengan terpilihnya Joe Biden, Amerika Serikat dapat membawa iklim geopolitik ke kawasan Indo-Pasifik lebih stabil. Dengan kestabilan geopolitik di kawasan Indo-Pasifik yang terdiri dari China dan negara-negara ASEAN termasuk Indonesia, memungkinkan kondisi perekonomian di kawasan tersebut dapat bergairah, sehingga perekonomian negara-negara ASEAN khususnya Indonesia bisa terdongkrak dan bertumbuh positif. Sebelumnya Joe Biden berhasil mengalahkan Donald Trump dalam pemilu Presiden Amerika Serikat. Biden berhasil memperoleh 290 electoral vote dari syarat kemenangan pemilu Amerika Serikat yang hanya membutuhkan 270 electoral vote. Apresiasi kepada pemilu di Amerika dan juga mengapresiasi kepada pemenang, dalam hal ini Pak Joe Biden. Nah, bagi Indonesia yang penting adalah kepastian dan stabilitas politik. Dan geopolitik di wilayah ini, China, Amerika menjadi penting, sehingga tentu kami berharap bahwa negara kita ini membutuhkan ketenangan dan kepastian. Dan ketenangan dan kepastian itu baru ada kalau geopolitik aman. Dan kita berharap kepemimpinan baru di Amerika membawa ketenangan di Indo-Pasifik. Dari Jakarta, Muhammad Olga, IDX Channel. Ya, pemirsa, di Marka Review kali ini kita akan membahas topik yang menarik, dampak ekonomi bagi Indonesia terpilihnya Joe Biden sebagai Presiden Amerika Serikat dalam Pilpres 2020. Dan untuk membahasnya saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Ibu Dina Praptora Harja yang merupakan praktisi dan pengajar hubungan internasional Sinergi Politisi. Kita akan langsung sapa saja. Ibu Dina, apa kabar? Selamat pagi, Bu. Kabar baik, terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih juga Ibu Dina sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Kali ini kita akan membahas topik yang menarik, Ibu Dina, dampak ekonomi bagi Indonesia. Terpilihnya Joe Biden sebagai Presiden Amerika Serikat dalam Pilpres 2020. Sebelum kita membahas dari dampak kepada ekonomi Indonesia, bagaimana Anda melihat respon dari global, Bu, terpilihnya Joe Biden ini? Responnya positif ya, karena beberapa hal, 3 hal setidaknya ya. Biden memang kontras gaya kepemimpinannya dengan Trump. Trump itu kan orang luar ya, bahkan di Partai Republikan pun dia bukan kader. Sementara Biden itu orang yang merambat dari posisi paling bawah sampai akhirnya bisa bertahan lama ya, dia sebagai senator di Amerika Serikat. Jadi pendekatan yang akan dia lakukan dalam baik itu ekonomi maupun politik secara umum, yang pertama itu cenderung sangat hati-hati. Jadi hal yang kita lihat serba kilat, ada komunikasi mendadak lewat Twitter, kemudian penggantian menteri berkali-kali, itu kecil kemungkinannya akan terjadi pada masa Biden. Orang itu sangat hati-hati. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara soal caranya yang kedua, itu dia masuk selalu lewat lembaga. Jadi dia lebih nyaman bergerak dalam institusi atau rule of the game. Jadi secara umum kalau ekonomi, dia akan menghidupkan kembali negosiasi-negosiasi lewat WTO, World Trade Organization. Ya, apakah dalam hal ini bisa disimpulkan Ibu Dina ketidakpastian akan lebih sedikit mereda, volatilitas terhadap kebijakan-kebijakan yang mendadak, terutama terhadap kondisi pasar, akan juga lebih rendah dibandingkan dengan kepemimpinan sebelumnya, Ibu? Betul, betul sekali. Jadi setidaknya khususnya para sekutu Amerika Serikat itu sudah sangat gembira menyambut karena ada janji bahwa hubungan tradisional antara Amerika dengan sekutunya akan kembali seperti dulu lagi. Artinya ada hubungan yang lebih dekat secara bilateral,
sebelum itu masuk ke dalam negosiasi yang sifatnya multilateral atau regional. Nah, inilah keuntungannya jadi mitra Amerika Serikat pada saat ini misalnya. Itu jauh lebih predictable. Tapi kalau kita ini kan posisinya sebagai negara yang prinsipnya bebas aktif ya. Kita tidak mengekor pada Amerika ataupun negara yang lain. Maka konsekuensinya tentu faktor ketidakpastian ini masih tetap harus kita olah. Kita harus memastikan bahwa narasi kita itu juga didengar dan kita tidak terjepit oleh permainan sekutu-sekutu Amerika Serikat juga. Baik, tadi Anda sebutkan ini negara-negara sekutu akan kembali ke posisi tradisional, akan kembali dekat dengan terpilihnya Joe Biden. Bagaimana posisinya dari Trump? Apakah memang Trump ini lebih bersikap dalam mengambil keputusan, lebih kepada ego sendiri, Ibu, dalam hal ini dalam tanda kutip, kemudian lebih mengedepankan kalau Amerika Serikat memang merupakan negara adidaya begitu? Trump itu fokus utamanya adalah membalikkan defisit Amerika dengan Cina. Jadi deliverable dia yang utama untuk perbaikan ekonomi Amerika adalah memastikan bahwa Cina akan mengimpor lebih banyak dari Amerika Serikat. Sebenarnya indikator yang kedua yang waktu itu dia pakai adalah mengajak pulang kampung para multinational companies Amerika untuk invest dan membuka pabrik di Amerika. Tapi kan kenyataannya itu tidak jalan ya. Sangat sulit walaupun insentif sudah diberikan, tapi faktor upah yang terlalu tinggi dan juga suasana yang beda lah ya, itu tidak bisa lagi dibawa pulang ini investor. Jadi fokus Trump waktu itu betul-betul hanya pada menekan Cina untuk mau membeli produk-produk Amerika Serikat. Nah, cara ini akan berubah pada masa Biden. Saya melihat bahwa tekanan terhadap Cina tidak akan berkurang, tetapi bentuknya akan lebih pada dialogis dan diplomasi, terutama sekali juga lewat WTO. Jadi kalaupun ada sengketa dagang, itu akan dimasukkan ke sana. Dan kita lihat selama ini yang cukup dominan menang di WTO kan selalu Amerika Serikat. Jadi WTO sebagai pemain boleh dikatakan dia mendukung agenda Amerika Serikat. Itu yang akan dipakai lagi oleh Biden nantinya. Baik, apakah dalam hal ini tensi perang dagang yang juga menjadi sorotan ketika dalam pimpinan Biden nanti akan lebih sedikit mereda, Bu? Ya, saya duga begitu. Jadi kalau kemarin kita lihat tit for tat ya, yang satu menaikkan tarif sekian, yang satu melawan dengan tarif sekian, itu akan nggak terjadi lagi karena itu menciptakan ketidakpastian juga di dalam negeri Amerika Serikat. Dari pantauan hasil perang dagang ini, terbukti Amerika Serikat tidak dapat banyak juga sebenarnya. Tetap saja sejumlah produk, terutama barang dan jasa dari Cina, itu justru penetrasinya makin dalam ke negara-negara lain. Bukan orang membeli produk Amerika, tapi justru malah membeli produk Cina. Jadi ini malah mengakselerasi penguatan ekonomi Cina tanpa harus bergantung pada Amerika. Baik, tekanan dalam hal ini tadi Anda katakan akan sedikit mereda, tapi perang dagang masih akan terus berlanjut, Bu, dari proyeksi Anda? Masih. Jadi kalau kita lihat ya, dari segi perdagangan maupun investasi, sebenarnya gambaran global itu top host for investment itu tetap Amerika dan Cina. Dan selebihnya itu negara-negara Eropa serta negara-negara yang merapat ke Amerika Serikat atau secara politik sekutu Amerika Serikat. Yang saya katakan merapat itu yang menarik, sejumlah negara seperti India, Singapura, kemudian Vietnam itu per 2018-2020 ini meningkat pesat menjadi top host untuk investasi. Kalau investasi udah jalan, dagang pun naik gitu. Dan di sini kelihatan bahwa secara strategi Amerika Serikat berarti berusaha untuk menguatkan ya mitra-mitranya. Sementara itu si mitra-mitranya juga mendekatnya ke Amerika Serikat demi berlindung terhadap China. China kan sudah punya mitra tetap juga ya di sejumlah kawasan, terutama di Asia Tenggara ini juga sudah ada yang memang kelihatan sangat berpihak pada China. Jadi keterbelahan di kawasan kita ini masih akan berlanjut.
Baik, di sisi lain kebijakan protek dari Donald Trump juga sempat menjadi sorotan sebelumnya. Apakah kondisi ini akan terus berlanjut, Bu, di kepemimpinan Biden, terutama dalam rangka pemulihan ekonomi mereka? Di dalam negeri mereka ya? Ya, saya kira ini kita tunggu saja di Biden tindak lanjutnya, terutama untuk mengatasi pandemi serta untuk menciptakan lapangan pekerjaan di Amerika seperti apa. Khususnya masalah rasisme yang di sini kan kemarin pada saat kampanye kita lihat nggak selesai ya masalah kepemilikan senjata sama kekerasan itu. Jadi selama di Amerika masih bebas orang punya senjata seperti sekarang dan kebencian itu masih tumbuh, yang bisa muncul adalah memang mungkin sporadis, tetapi kalau sering muncul terjadi serangan bersenjata gitu di dalam Amerika Serikat, tentu itu juga menciptakan suasana yang tidak stabil di dalam sejumlah negara bagian. Itu efeknya juga nanti ke ekonomi gitu. Nanti kita lihat saja pendekatannya. Ibu Dina, semakin menarik, kita akan jeda terlebih dahulu. Di segmen selanjutnya nanti kita akan coba fokus dampaknya kepada ekonomi Indonesia, Bu. Dengan adanya kepemimpinan baru, apakah Indonesia juga harus menyiapkan diplomasi secara baru pula dengan adanya Presiden baru Amerika Serikat ini, dan strategi apa yang harus diterapkan? Tadi juga ada sebutkan ini negara-negara sekutu ini sudah mulai mendekati sebelum pelantikan dari Presiden dan Wakil Presiden Amerika Serikat. Nanti kita akan lanjutkan, Ibu Dina, dan pemirsa tetap bersama kami. Marka TV akan segera kembali sesaat lagi.